Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan pengurus Yayasan Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mengawali kaji kita malam ini marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini ada yang sakit, ya, keluarga ibu bapak mungkin kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi' mardana wassahi as-sadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 96 ya. Baris yang terakhir. Silakan dibaca. وأداءهما وأداء الإمام والقرآن أداء الصلاة فإذا فرغت من طهارة الحدث وإخراج الخبث في البدن والثياب والأنام
وإرشاد العوام من الصراط إلى الهدى واستغفر الكبر والمساوية بين ظلميك بحيث لا تضرهما واستوي وإما الوقع قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم واغفر قلبك ما أنت به وفرده من الوسواس وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي واستحي أن تناجي مولاك بقلب ضابر وصدر مسكور بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات واعلم أنه تعالى على سريرتك ونذير إلى قولك وإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك واعبده بصلاتك كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. Ya, sampai situ ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Akan kita kaji malam ini. Kitab ini adalah kitab yang khas, katanya. Imam Ghazali dengan sangat baik menggabungkan dua bidang ilmu menjadi satu, gitu. Yang biasanya dibedakan secara tegas ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, katanya. Imam Ghazali menggabungkan itu dengan sangat bagus, katanya. Ada aspek fikihnya, ada aspek tasawufnya, gitu. Keduanya dihimpun menjadi satu, jadilah kitab ini. Kitab ini mengajarkan adab, bagaimana hidup ini beradab, bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa sholat dengan baik, gitu. Dan bagaimana sholat itu dilakukan dengan adab yang tertib, gitu. Apa katanya? Wa idza arsyadnaka, dan apabila, katanya, kami telah menunjukkan kepada kamu ila tartibil aurat, untuk menertibkan wirid-wirid itu. Jadi wirid itu ada urut-urutannya. Ya, zikir itu ada aturannya, gitu. Misalnya kalau habis sholat, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali, begitu urutannya, begitu diajarkan Rasul, gitu. Nggak bisa ngacak, gitu ya. Faladhkur laka, maka mesti kami menuturkan untuk Anda, katanya, kaifiyat as-shalah, bagaimana cara mempraktekkan sholat. Jadi kitab ini akan ngajarin, kalau Anda mau sholat, yang bagus Anda lakukan adabnya A, B, C, D, Z, gitu. Wasaum, bagaimana puasa itu bagus dilakukan dengan teratur, sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis Nabi. Wa adabahuma, dan adab-adab keduanya, adab sholat, adab puasa. Wa adabil imam, adab menjadi imam. Kalau jadi imam tuh bagaimana adabnya, gitu. Ketika memerankan diri sebagai imam, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau sudah jadi imam, sudah jadi khotib, dia sudah mesti bisa menata dirinya, gitu. Gak boleh kalau habis jadi imam terus main gaplek, gitu. Habis khutbah Jumat, gitu ya, pakai celana pendek, gitu, lari-lari, ya nggak bagus, gitu. Mesti menyesuaikan, gitu, karena sudah punya status sebagai orang yang terdepan dalam ibadah, gitu. Wal qudwah, dan menjadi makmum. Kalau kita jadi makmum seperti apa, gitu, sikap makmum itu, gitu ya. Wal jumu'ah, dan adab sholat Jumat. Jadi akan diajarkan adab-adab seperti tadi itu, gitu. Sekarang kita mulai masuk nih, adabus sholah, adab-adab mengerjakan sholat. Apa adabnya? Faidha faragta, maka apabila Anda telah selesai, katanya, min taharatil hadath, dari membersihkan hadas. Hadas ada macam-macam, ada hadas kecil, ada hadas besar.
setelah dibersihkan hadas kecilnya, itu setelah disucikan hadas besarnya, gitu. Hadas kecil contohnya buang air kecil. Gitu. Orang dalam keadaan tidak berwudu tuh berhadas namanya. Kalau mau sholat, wudu dulu dong, gitu, supaya hadas kecilnya terangkat. Gitu. Kalau hadas besar, nggak bisa dengan wudu, mesti dengan mandi, gitu. Jadi mesti dibersihkan dulu. Ya. Wa taharatul khabath, dan membersihkan najis fil badan, yang melekat di badan. Wasiyab, dan pakaian. Wal makan, serta tempat sholat. Jadi diajarin nih adab sholat. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Adab sholat. Jadi kalau bapak ibu mau sholat, ada urut-urutannya yang mesti dipenuhi. Ada prosedur yang bagus dipatuhi, katanya gitu. Satu, gitu ya, bersih badan dari satu, dari hadas. Hadas ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil baru bersih kalau orang sudah wudhu, gitu. Kalau hadas besar orang baru suci kalau sudah mandi, gitu. Yang kedua, dari najis. Najis itu kotoran, gitu. Ya, najis itu ada banyak macam ya. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat, gitu. Ya, najis berat mesti disatru, ya, 7 kali dengan air, salah satu dengan menggunakan tanah. Kalau nggak ada tanah, pakai desinfektan, gitu. Ya, hadas ringan, ya, mesti dibersihkan juga, gitu. Jadi hadas mesti, najis mesti bersih nih, katanya. Di mana najisnya? Satu, najis yang melekat di badan. Nggak boleh ada di badan kita, di kepala, tangan, kaki, ada najisnya. Jadi mesti bersih, katanya. Yang kedua, najis yang melekat di pakaian. Pakaian mesti bersih. Karena kalau badannya bersih, suci, tapi pakaiannya ada najisnya, nggak diterima sholatnya. Gitu. Yang ketiga, tempat sholat. Tempat sholat menyangkut sejadah, tempat kita berdiri di waktu sholat. Gitu. Ini mesti bersih nih dari najis nih, katanya gitu. Nah, kalau ini sudah bersih dari hadas dan najis, katanya gitu. Yang berikutnya, langkah berikutnya menurut ilmu akhlak yang disusun oleh Imam Ghazali ini, wa min satril aurah minas surah ilal rukbah, katanya. Dan menutup aurat. Minas surah ilal rukbah, dari pusat perut sampai ke lutut. Jadi yang kedua nih sekarang. Menutup aurat. Aurat laki-laki dengan aurat perempuan berbeda. Gitu. Kalau aurat laki-laki ma baina surah rukbah, antara pusat sampai lutut. Kalau itu ditutup, sholatnya sudah memenuhi syarat. Dari pusat sampai lutut. Gitu. Kalau bahasa kampung, puser, ya kan? Dari puser sampai dengkul. Gitu. Itu minimal. Gitu. Kalau itu ditutup, sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat, karena tertutup aurat. Cuman kurang patut, ya kan? Mau ketemu Pak RT aja mesti pakai baju rapi, ketemu Allah cuman gitu, dari pusar sampai dengkul, sononya belejetan, nggak boleh.
Kalau perempuan gitu, seluruh anggota badan seluruhnya kecuali ada kecualinya, muka dan telapak tangan. Semua tutup, ya, dari rambut sampai kaki, kecuali muka yang boleh dibuka dan telapak tangan. Kalau ini mesti ditutup nih. Ini punggungnya nggak boleh, dia nggak boleh terbuka. Kalau ini kelihatan, Allahu Akbar boleh kelihatan ininya. Tapi kalau ininya tutup. Gitu. Biasanya wanita kalau untuk aurat pakai mukena dia, gitu. Gitu ya, menutup aurat. Gitu. Langkah berikutnya, yang ketiga, kalau kita pengen sholatnya itu tertib, sempurna, teratur, fastaqbilil kiblah, maka hendaklah dia menghadap ke kiblat. Kiblat kaum muslimin sudah jelas. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkanlah, palingkanlah pandanganmu, wajahmu, hadapkanlah ke arah Masjidil Haram, gitu. Masjidil Haram di Mekah. Nah, sekarang kita di Indonesia. Nah, tinggal lihat aja posisi Indonesia ada di sebelah mana. Sebelah timurnya Mekah. Jadi kita menghadap ke arah barat, gitu. Lebih bagus lagi pakai apa tuh? Kompas, gitu. Menentukan arah kiblat lihat kompas, gitu. Gitu katanya. Qaiman, dalam keadaan berdiri tegak. Jadi menghadap kiblat, istiqbalul kiblah. Ini dalam keadaan normal. Normal itu dalam keadaan tidak bepergian, dalam keadaan sehat, ya menghadap kiblat, gitu. Tapi dalam keadaan bepergian, safar, boleh tidak menghadap kiblat. Kemana saja kita mengarah kendaraan itu, ya ke sana kita menghadap, gitu. Lagi naik pesawat, gitu. Meskipun tidak mengarah ke barat, sholat aja ke arah mana pesawat itu berangkat, gitu. Naik kereta, ya gitu. Kemana aja kereta itu berangkat menuju, ya ke sana kita menghadap, gitu. Ya. Jadi orang boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan kecuali dalam keadaan safar, gitu. Safar tuh bepergian, traveling. Ya. Yang kedua, dalam keadaan perang. Kalau lagi perang, sholatnya menghadap kemana aja. Sambil lari bisa, sambil tiarap boleh, sambil naik kendaraan boleh, gitu. Mudah-mudahan nggak perang ya. Jangan sampai perang. Kalau perang hancur-hancuran. Perang, tuh. Dalam keadaan sakit. Boleh nih. Kita lagi sakit. Kalau ngadap kiblat, keliengan. Ya sudah, ngadap kemana aja. Tidurnya itu. Gitu. Silakan. Gitu. Silakan. Dalam keadaan safar, dalam keadaan perang, atau dalam keadaan sakit, boleh tidak menghadap kiblat, kata kita. Apa? Kalau sakit di rumah, kalau masih bisa bangun, ngadap kiblat. Kalau sudah nggak bisa bangun, nggak mampu lagi bangun dia, kemana aja dia berbaring, kemana aja dia menghadap, gitu. Gitu. Kalau masih bisa duduk sambil di tempat tidur, duduk dia, nyandar, gitu. Muzawijan baina qadamaik, dengan menyertakan, katanya, antara dua telapak kakimu, katanya. Menjarangkan, katanya. Bihaitsu la tadamuhuma, sekiranya tidak mengumpulkan pada keduanya. Nah, jadi kalau sudah menghadap kiblat, berdiri tegak,
Berdiri tegak. Kalau laki-laki, kata Imam Syafi'i yang juga diikuti oleh Imam Ghazali, kaki itu jaraknya kira-kira sejengkal. Ya, cuman kalau mau sholat jangan dijengkalin dulu, nggak usah. Kira-kira aja, gitu. Kalau di rumah suka ada sejadah kan? Sejadah biasanya suka ada tiangnya tuh 2. Nah, di antara tiang itu kita berdiri. Kalau laki-laki. Kalau perempuan rapet, rapet dia, nggak boleh begini dia. Gitu. Jelas ya? Rapet. Ini juga tangannya rapet. Nggak boleh terbuka gini. Jelas? Tuh. Berdiri tegak ya. Kalau perempuan, kedua telapak kakinya rapat. Kalau ini renggang. Renggang sekitar 1 jengkal. Jadi nggak usah cari kaki orang. Nggak usah. Betul, Pak. Bapak baca kitab-kitab fikih. Cukup begini aja. Gitu. Ngadep kiblat, udah cukup. Ya. Yang perlu bukan kakinya nempel, bahunya. Makanya kata Nabi, sawu baina manakibikum, luruskan bahumu, gitu. Kalau bahunya lurus, kakinya pasti lurus. Gitu. Manakib di bahu nih, gitu. Saya sudah sholat di banyak tempat, gitu. Di banyak negara. Nggak ada yang nyari kaki orang. Kalau sudah begitu katanya wastawi qaiman, tegaklah dengan berdiri, waqra. Sudah berdiri tegak ngadap kiblat, langkah berikutnya bacalah qul a'udzu birabbin nas. Tuh kalau ngikutin urut-urutannya gitu. Baca surat An-Nas. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, gitu. Jadi udah menghadap kiblat begini, tegak gini, udah lurus kakinya, gitu, baca sebelum takbir surat An-Nas itu. Malah bagus juga dilengkapi dengan doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ada di Quran itu. Ya. Tahassunan biha minasyaiton, sebagai penjagaan. Jadi kenapa baca surat An-Nas? Sebagai penjagaan. Tahassun itu membentengi diri dari gangguan syaitan. Pertanyaannya, apa iya setan mengganggu? Iya. Jawabannya. Dalam hadis Bukhari ada diterangkan bahwa orang kalau mau sholat, ketika orang mau takbir, dikeroyok 70 setan. Bisa bayangin? Kalau satu orang 70, kalau satu saf tuh, waduh, setannya banyak banget. Ya. Begitu kita Allahu Akbar, ngacir dia. Yang 70 itu lari dia. Begitu kita sedekap, balik lagi, gitu. Ngapain? Masuk ke dalam diri kita. Tuh. Caranya gimana masuknya 70 setan itu? Yajri 'alan nas majrad dam. Setan itu masuk ke dalam diri manusia, ke dalam hati manusia melalui aliran darah. Dompleng, apa dompleng? Bonceng dia. Jadi aliran darah dia bonceng gitu. Nah begitu darah masuk ke hati, dia goda kita. Dalam hadis Bukhari katakan uzkur, ingat apa yang sudah lalu. Gitu. Jadi orang kalau sholat bisa ingat yang udah-udah. Gitu. Lagi nggak sholat, nyari kwitansi, ubek-ubekan nggak ketemu. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya saya taruh di sono, no.
Kalau enggak, ya akan datang. Jahat setan, Pak. Makanya tuh pentingnya membaca An-Nas itu. Kalau sudah itu, katanya, wahdir qalbaka, hadirkanlah hatimu, katanya. Ma'anta fi, apa-apa yang kau berada padanya dengan khusyuk. Nah, jadi hadirkan hati. Fokus pada Allah. Yang keenam, hadirkan hati pada Allah. Maksudnya hati kita itu ingat Allah gitu. Kenapa? Karena bisa aja sholatnya di masjid tapi pikirannya ada di pasar. Pulang nih, habis pulang mau belanja apa nih ya? Makan soto kali enak nih. Jadi kemana-mana itu nggak hadir, namanya itu hudurul qalbi. Jadi hadirkan hati itu. Kalau hatinya hadir, antara hati itu dengan lisan, dengan gerakan fisik sinkron dia. Nah, ketika sinkron itulah disebut khusyuk. Gitu. Terus berikutnya katanya wa farriqhu minal waswas, dan katanya kosongkanlah hati Anda dari waswas. Sudah baca An-Nas, sudah fokus, jangan ragu-ragu, jangan was-was tuh. Karena setan tuh jahat, Pak. Bikin orang ragu-ragu gitu. Allah, 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 Allahu Akbar gitu. Lama banget. Tangannya muter-muter begini-begini. Ya, ragu-ragu jadinya gitu. Jadi yang ketujuh ya. 7, hilangkan keraguan. Jangan ragu-ragu katanya. Nah, ini dia. Coba lihat urutannya kayak gitu tuh, supaya sholatnya fokus Allah gitu. Wandur katanya, perhatikanlah baina yadai man taqumu, di hadapan zat yang engkau berdiri. Maksudnya gimana? Wa man tunaji katanya, dan zat yang engkau bermunajat. Maksudnya perhatikanlah Anda sedang menghadap Allah nih gitu. Anda sedang berhadapan dengan yang Maha Kuasa. Nggak pantas kalau Anda absent minded, pikirannya absen gitu. Lagi menghadap Allah kok pikirannya kemana-mana gitu. Jadi hilangkan keraguan, perhatikanlah bahwa kita sedang berhadapan dengan yang Maha Kuasa. Gitu. Sadarilah sedang berhadapan dengan Allah gitu. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Bapak bisa bayangin kalau berhadapan orang yang kita segani, kan kita juga sikapnya juga sempurna gitu. Apalagi hadap Allah nih gitu. Pikiran, hati, jiwa, raga mesti fokus Allah. Gitu katanya. Terus kata Imam Ghazali, wastahi katanya. Dan engkau harus punya rasa malu katanya. Antunajia maulaka, bermunajat kepada Tuhanmu katanya. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai katanya. Malu dong, sedang menghadap Allah pikirannya kemana-mana, malu gitu. Karena Allah tahu hati kita. Allah bukan cuma bisa ngelihat jasad kita, wujud kita, tapi juga Allah bisa tahu hati kita kemana nih gitu. Malu kepada Allah katanya. Wasadir mahshunin katanya, dan dada yang dipenuhi biwasawisis dunia, dengan berbagai was-was dunia. Jadi kalau soal-soalnya menyangkut dunia, selesaikan dulu gitu. Fokus Allah.
gitu. Wa khaba'ithus syahwat, dan katanya ya khaba'ith, keburukan syahwat nafsu. Jadi kita mesti menyingkirkan itu pikiran-pikiran yang salah dan hawa nafsu. Gitu. Apa iya bisa gitu. Kita sholat ingat Allah aja, jangan ini orang sebelah saya janji bayar utang nggak bayar, susah sholat kalau mikir utang. Fokus Allah, tinggalkan Allah dulu gitu. Nih, Allah segala. Nah kalau sudah begitu baru tuh Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar gitu. Sampai situ ya. Wa'lam, ketahuilah annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mutli'un ala sariratika, yang melihat atas rahasia dalam hatimu. Jadi kita mesti sadar bahwa kita sholat ini Allah tahu isi hati kita. Malu kalau kita hatinya kemana-mana gitu. Wa nadhir ila qalbika, dan melihat kepada hatimu. Fa innama, maka sesungguhnya katanya yataqabbalullah min salatika, Allah akan menerima katanya daripada salat kamu itu katanya biqadri khusyu'ika wa hudu'ika, dengan ukuran khusyukmu dan hudukmu. Nah, ini tasawufnya gitu. Kalau menurut ilmu fikih, selama syarat wajib sunnah itu dipenuhi, intinya rukunnya dipenuhi, sah gitu. Kalau tasawuf enggak, tunggu dulu, khusyuk enggak gitu. Jadi unggulnya di sini gitu ya. Yang ke-10 nih gitu, harus diperhatikan sahnya sholat secara fikih dan secara tasawuf. Secara fikih tadi syarat, rukun, wajib, sunnahnya dipenuhi. Secara tasawuf khusyuknya diperhatikan. Nah, ini khusyuk. Ini rukunnya. Jadi jangan sekedar rukunnya aja gitu. Tapi khusyuk enggak gitu. Sudah sempurna gitu. Nah, kan sholat itu kan mesti sah dan afdol. Kalau sah sesuai dengan fikih. Kalau afdol plus khusyuk gitu. Baru afdol. Afdol tuh gitu ya. Utama gitu. Menurut saya sih bagus nih Imam Ghazali. Kenapa kok mesti khusyuk? Kan gitu pertanyaannya. Supaya sholat kita itu punya pengaruh dalam keseharian kita. Kan ada ayat kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang dari berbuat keji dan munkar gitu. Sholat yang mana bisa mencegah keji dan munkar? Yang khusyuk. Kalau nggak khusyuk, tuh orang sholat jalan terus tapi gosip jalan terus, ada nggak gitu? Nah, berarti belum khusyuk dia gitu. Sholat jalan terus, ngebohong jalan terus, nah, berarti nggak beres sholatnya. Tuh, ini mesti dipenuhi nih gitu, supaya punya pengaruh dalam keseharian. Gitu katanya. Kenapa mesti dibangun seperti itu katanya? Karena Allah itu, ini alasan tauhidnya nih. Alasan tauhid. Alasan ilmu tauhidnya apa? Satu, Allah Maha melihat. Allah katanya Maha mendengar. Maha melihat tuh basirun. Allah sami'un
Yang ketiga, Allah Maha mengetahui, alimun. Nah, 3 kesadaran ini akan membentuk muraqabah. Muraqabatun. Muraqabah itu kesadaran bahwa kita sedang diperhatikan Allah, diteliti, ditelaah, diperhatikan, diawasi Allah gitu. Nah, orang yang merasa punya kesadaran muraqabah ini khusyuk dia gitu. Malu sama Allah dia gitu. Kalau pikirannya tidak dalam keadaan sholat, malu sama Allah. Karena Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu gitu. Gitu. Bapak hadirin sekalian, sholat yang bagus katanya harus memenuhi katanya 3 unsur, khusyuk, khudu, dan tawadhu serta tadarru. Ada 4 dalam perspektif tasawuf ya. Dalam perspektif ilmu tasawuf, sholat itu harus katanya khusyuk, 2 khudu, 3 tadarru. Gitu. Malah ada yang keempat tuh. Gitu. Ya. Khusyuk, khudu, tawadhu. Tawadhu. A, B, C, D ya. Tawadhu. Khusyuk itu ada sinkronisasi antara lisan dengan hati dengan gerakan fisik. Khusyuk dia gitu. Kalau khudu, patuh pada Allah, takut. Saya sedang menghadapi yang Maha Kuasa nih, sedang menghadapi yang Maha Besar, tunduk dia, gitu. Jadi sholat jangan jelalatan. Apa jelalatan? Mata ke sono kemari, gitu. Itu tidak khudu. Tadarru itu ya serius gitu ya. Gimana sih orang takut sama Allah? Takut gitu, cemas, khawatir kalau tidak diterima. Dan tawadu, rendah hati. Biar pangkat kita tinggi, kalau sholat di hadapan Allah semuanya rendah. Yang besar cuma satu, Allah gitu. Khusyuk, khudu, tadarru, tawadu gitu. Terus yang berikutnya, yang terakhir, yang berikutnya katanya, wa'budhu, beribadahlah Anda kepada Allah, fi sholati, ke dalam sholatmu katanya, karena kata ruhu, seakan-akan Anda melihat Allah itu. Jadi kita mesti merasa sedang menghadap Allah gitu. Bapak deh kalau ketemu dengan atasan aja deh, kan juga nggak sembarangan dong duduknya kan. Ngomongnya juga nggak sembarangan gitu misalnya. Gitu. Ini ketemu yang maha atas, al-a'la. Siapa tuh? Allah yang memiliki langit bumi dengan segala isi-isinya. Fa'ilam takun tarahu, katanya. Maka jika engkau tidak merasa bisa melihat Allah karena keterbatasan kamu, katanya, saya nggak bisa lihat Allah karena saya punya keterbatasan dalam pengetahuan tentang Allah. Fa'innahu yaraka, sadarilah Allah melihat kamu, kata gitu. Kalau kita sadar Allah ngeliatin kita juga, kita hati-hati dong sholatnya gitu. Ini yang disebut ihsan, sholat dalam keadaan ihsan. Yang ke-13 ya, sholat dalam ihsan. Gitu, ihsan, menyadari sedang menghadapi Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, Allah sedang melihat kita. Kita sedang diawasi Allah. Nah, orang kalau punya model sholat kayak gini, dia akan
teratur, tertib, khusyuk pasti. Dan itu akan membekas pada perilaku sehari-hari. Gitu. Amin. Bagaimana sebegini? Ya latihan. Latihan gitu. Dari mulai sekarang kita latih gitu. Gitu ya. Apalagi gitu. Kalau Bapak sholat dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tawadu gitu, disertai dengan doa gitu. Orang kalau khusyuk, khudu, doanya dilakukan dengan dari hati gitu. Ya, di sini ada nih. Tadi saya ngajar kitab Al-Jami' Shaghir, ya, kitab hadis nih. Ini kitab tafsir, ini kitab hadis. Gitu. Ditulis oleh Imam Suyuti. Gitu. Kata Nabi ada khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang doa seseorang tidak ditolak. Satu kata Rasulullah, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab malamnya tuh mustajab tuh, gitu. Udah lewat buat tahun depan. Yang kedua katanya kata Rasulullah, katanya walailatul jumu'ah, katanya malam Jumat. Malam Jumat tuh Kemis maghrib sampai subuh tuh, sampai pagi. Silakan tuh Bapak Ibu gunakan itu untuk berdoa. Pakai itu, jangan dibuang-buang gitu. Jangan dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan doa gitu. Silakan pilih gitu. Yang ketiga gitu, walailatu Idul Fitri, malam Idul Fitri. Besoknya Lebaran, Idul Fitri, malamnya mustajab tuh doa. Takbir doa, takbir doa. Gitu. Saya menganjurkan takbir di masjid. Gitu. Dipimpin satu orang, yang lain ngikutin gitu. Kalau Bapak ke Mekah, saya pernah 3-4 kali lebaran di Mekah. Ya, itu kalau lebaran malam takbiran di Mekah, ya Allah, itu masjid dari lantai 1 sampai atap itu penuh orang itu. Di plazanya juga orang juga semua. Takbir, Allahu Akbar, lain ikut takbir semua. Oh, rame, seru. Nah, Al-Kautsar usahakan kayak begitu. Amin. Aminnya pelan. Iya, bagus loh. Takbir di masjid bagus, sambil dalam keadaan wudhu gitu. Nah, kalau ibu-ibu nggak sempat takbir, ibu juga bisa punya peran. Bagaimana peran ibu-ibu? Bawa apa pada takbir masjid? Ibu juga ada peranannya, nganterin ketupat. Masa ketupat doang, bisa ngeganjel di sini. Ada opornya, kan begitu kan? Ada rendangnya, ada ayam gorengnya. Orang kalau takbir ada ayam goreng sama rendang, tenang takbirnya dia. Nggak pengen buru-buru pulang. Jadi nggak anteng aja takbirnya. Itu. Ibu-ibu dapat pahala, bapak-bapak dapat pahala. Doa tuh pas itu pakai tuh untuk doa. Gitu ya. Ada hadis mengatakan bahwa kalau malam 1 Syawal, malam Idul Fitri, iblis nangis dia. Nangis dia. Ini anak buahnya setan namanya. Setan gerubutin dia. Tuhan katanya, kenapa Anda malam ini menangis? Kata setan. Iblis bilang, saya menangis karena hari ini, malam ini, umat Muhammad diampuni Allah dosanya. Gitu. Jadi bagaimana tugas kami ini, kata setan. Gitu. Turun ke bumi, kuasai orang yang sedang ibadah, ganggu dia supaya dia kembali lagi nuruti hawa nafsu. Tuh. Makanya begitu malam takbiran, ada yang jalan-jalan. Tuh, ada yang ke sono kemari. Yang bagus takbiran, baca doa gitu. Mustajab tuh gitu. Yang keempat ya.
malam Idul Adha, Lailatul Idul Adha. Mustajab tuh gitu. Dan yang kelima, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam bulan pertengahan bulan Sya'ban gitu. Hadis sahih nih gitu. Nah, bahasa Arabnya nisfu Sya'ban gitu. Nisib tuh separuh, Sya'ban bulan. Jadi separuh bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'bannya 29 hari, malam 15 gitu. Besok malam tuh. Gitu. Besok malam gitu. Silakan baca doa karena mustajab doa itu katanya gitu. Nah, di sini ada hadis lagi nih, tadi saya ngajar tempat lain sebagai kelengkapan ya. Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda katanya, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Saya didatangi oleh malaikat Jibril malam nisfu Sya'ban katanya. Ketika itu malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, Muhammad kum, Muhammad bangunlah katanya. Fasalli, salatlah kamu katanya. Warfa' ra'sakaita wa yadaika ila sama'. Tengadahkanlah katanya tanganmu, hadapkanlah dirimu kepada Allah. Fakultu, saya tanya kepada Jibril, ya Jibril, kata Nabi Muhammad, ma hadhihi lailah, malam apa ini katanya. Kata Nabi Muhammad, nggak biasanya Anda datang membangunkan saya sholat, biasanya saya bangun sendiri, tiba-tiba malam ini engkau bangunkan saya, ada apa nih? Kata Rasulullah kepada Jibril. Kata malaikat Jibril, hadhihi lailah, malam ini katanya, yuftahu fiha 300 babin min rahmah katanya. Allah membuka 300 pintu rahmat. Allah membuka pintu-pintu langit. Pertanyaannya, emang langit ada pintunya? Dalam hadis lain dikatakan, at-tatis sama bil malaikah. Kalau Anda lihat ke langit, katanya langit itu tertutup oleh malaikat, saking rapatnya, gitu, rapat, gitu. Tidak sejengkal pun langit itu terbuka pada hari-hari biasa, gitu. Tapi pada malam nisfu Sya'ban ini bergeser tuh malaikat, tuh gitu. Sehingga antara Anda, kamu katanya dengan aras langsung tuh nyampe, gitu. Itu sebabnya doanya diterima. Gitu. Silakan baca doa, gitu. Nah, kata malaikat Jibril lagi katanya, fayaghfirullah ta'ala li jami man la yasyriku billah syai'an. Allah akan mengampuni dosa siapa orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Illa, kecuali siapa katanya yang tidak diampuni? Man kana sahiran, tukang sihir, au kahinan, dukun katanya, au musyahinan, au mudhina khamrin, orang yang terus menerus minuman keras, au musiran ala zina, orang yang terus menerus berzina katanya, au akilur riba, orang suka makan harta riba, au akil walidain, orang yang suka durhaka kepada orang tua, gitu. Awin namam, orang yang suka ngadu domba, gitu. Au qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim katanya. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka sampai mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat. Kata malaikat Jibril. Nabi kemudian bangun, sholat Nabi. Fasalla wa baka fi sujudihi. Nabi menangis dalam sujudnya. Wa huwa yaqul, baca doa. Udah bisa kan? Doa tahajud nisfu Sya'ban. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau katanya dari siksa dan murkamu katanya. Wala uhsistana'an 'alaika. Tidak terhitung katanya pujian kepada Engkau. Anta ya Allah katanya. Kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri katanya. Falakal hamdu hatta tarda. Oleh karena itu segala pujian aku limpahkan kepada Engkau sampai Engkau ridho kepadaku. Jadi targetnya dapat ridho Allah, gitu.
tausiahnya bagus ya, memanfaatkan itu. Kenapa? Karena malam itu doa dikabulkan gitu. Mudah-mudahan ya. Itu kan ikhtiar namanya gitu. Silakan bangun malam. Bangun malam tuh yang bagus sepertiga malam. Ya, dari jam 2 sampai jam 4 lebih 42 ya. Sekarang subuh jam berapa tuh? 42 ya. Nah, jadi bangun antara jam 2 sampai 4:42. Kalau jam 2 mungkin kemalaman kali ya. Jam 3 kemalaman juga. Setengah 4. Jam 4 masih boleh. Jam 4 masih boleh. Wudhu 7 menit kan. Masih ada tuh ya 30 berapa menit lagi, 35 menit lagi. Bisa sholat tahajud 2 rakaat, tutup witir, baca doa situ Pak. Tuh waktu tahajud tuh doa situ. Ya, mungkin kalau orang Villa Kelapa 2 nggak ada masalah soal uang. Nggak ada masalah. Kesehatan, ada nggak? Umur tambah, ada aja kesehatan kurangnya. Kolesterol tinggi, asam urat, gula darah. Minta sama Allah, ya Allah, lindungi kami dari penyakit gitu. Lama duduk nggak bisa bangun. Ada aja, minta sama Allah. Itu manfaatkan gitu. Gitu ya. Ya Pak. Ya, ada hadisnya Pak. Kata Nabi, surat Yasin 5 quriyat lahu. Surat Yasin tergantung niat yang membacanya. Jadi kalau Bapak baca surat Yasin, niatnya dulu. Ya Allah, panjangkan umur saya di tahun ini dalam taat dan ibadah. Baca Yasin itu doa. Gitu. Karena ada hadis itu, bagus. Gitu ya. Jadi nggak jelek. Gitu. Nggak bitang nggak. Bacalah Yasin lagi, baca doa lagi, niat juga, ya Allah kuatkan imanku dalam menghadapi gejolak hidup yang terus sangat dinamis ini. Baca Yasin, doa lagi gitu. Yang ketiga, niat ya Allah berikan saya rezeki yang baik. Yang baik, rizqan thayyiban. Yang baik terserah Allah. Jangan sebut angka. Ya Allah kasih rezeki ini tahun ini 3 triliun aja. 3T ya Allah, kalau 3 miliar banyak ya yang banyak. 3T ya Allah. Belum tentu cocok gitu loh. Orang macam saya kalau minta 3T buat Allah gecel. Cuman bisa bawanya enggak. Orang macam saya punya 3 triliun, nggak ngajar besoknya. Pak Ustadz malam Sabtu besok pengajian, aduh saya di luar kota. Pak Ustadz besok khutbah nih di sini, lagi di luar negeri gitu. Lama-lama orang gedek sama saya. Makanya dikasih biasa-biasa aja, karena yang cocok buat saya yang biasa-biasa itu gitu. Manfaatkan Pak. Gitu. Terus kalau di kampung-kampung suka bawa air tuh ya, air putih, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Baca Yasin 3 kali kan meniren, kering mulutnya, minum dia, malah nguntungin pengurus masjid nggak nyediain air. Ada buku The Spirit of Water gitu. Itu orang Jepang, profesor dia, ahli mikrobiologi. Kalau kita baca Quran atau baca doa di depan air, airnya itu membentuk molekul Allah, Allah, Allah. Saya dulu tahun 2000-an awal ya, itu pernah diminta ceramah itu menjelaskan tentang bagaimana puasa Rasulullah gitu. Bersama saya ada seorang dokter lulusan Sorbonne, Prancis, ahli mikrobiologi. ITB, terus dapat beasiswa ke Sorbonne, Paris. Gitu. Ketika saya menjelaskan Nabi kalau buka puasa air putih minumnya. Sebelum itu baca doa. Dia jelasin, kenapa gitu. Secara keilmuan. Gitu. Ketika air itu dibacain doa, di struktur molekulnya membentuk Allah. Allah. Seluruhnya membentuk Allah. Dan itu energi positif, kata dia. Yang kalau diminum bisa mengalahkan energi negatif yang ada di badan kita. Kuman, penyakit gitu.
Makanya Nabi kalau pernah dimintain doa sama sahabat, bacain doa, kasih minum, sembuh orangnya, sakitnya. Jadi nggak apa-apa, gitu. Gitu ya Pak? Apa? Oh iya, awalul lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Begitu tanggal 1 Rajab, Bapak doa situ, mustajab tuh, bagus banget. Kalau bid'ah nggak ada dalilnya Pak. Saya bawa kitabnya nih, Al-Jami'us Shaghir, ditulis oleh, kalau Bapak nanti mau dalemin ya, saya tadi nerangin di tempat lain. Kitab Al-Jami'us Shaghir ini kumpulan hadis-hadis disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bapak buka halaman 145, di tengah-tengah ada tuh khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang doanya tidak ditolak. Ini dalilnya di sini Pak. Gitu. Jadi ada dalilnya, gitu. Jadi jangan ragu-ragu, gitu. Berpulang pada Bapak, Bapak mau ngikutin bilang bid'ah atau ngikutin saya? Nggak mungkin Pak, orang melakukan perbuatan bid'ah dibiarkan, gitu. Pasti ulama nyegah dong, gitu. Masa orang sejagat gini, misalnya orang Jakarta dah, ngerjakan bid'ah didiemin aja, nggak mungkin dong, gitu. Pasti ada yang negor, jangan diterusin, gitu. Nah kalau sholat dengan nama nisfu Sya'ban itu bermasalah. Saya tidak merekomen itu, gitu. Kenapa? Ada rujukannya, buku tipis gini, Perukunan Melayu namanya, ditulis Habib Usman dari Petamburan, gitu. Ada tulis usolli sunata nisfi Sya'ban rokaatain lillahi ta'ala. Kalau kita teliti, dia nggak didukung oleh hadis, tidak didukung oleh kitab-kitab yang lain, gitu. Sehingga saya tidak merekomen itu. Yang saya rekomen ini tadi, bangun malam, karena ada hadisnya, doanya tadi jelas, gitu. Ini Bapak lagi buka kitab Duratun Nasihin, halaman 207, 208. Jadi jangan ragu, ya, kalau belajar sama saya gitu. Jelas ya? Gitu. Apa? BAB? Ya, BAB ya hadas Pak, hadas kecil. Caranya apa? Solusinya istinja, kalau bahasa kampung cebok, wudu, gitu. Kalau hadas besar, campur sama istri, itu hadas besar, gitu. Gitu Pak. Jelas Ibu? Mudah-mudahan nggak ragu-ragu ya. Kalau udah jelas kita tutup deh, ya. Hah? Betul nggak? Saya kalau Sabtu besok nih Pak, kayak tadi juga Jumat ini dari subuh sampai jam segini nih. Kalau Sabtu besok lebih lagi, karena habis Isya masih ngajar lagi di kompleks DPR. Sampai malam ya jam 10, kayak gini nih, gitu. Maafin ya, diam aja. Bukannya sombong ya. Ini juga cukup lumayan nih, kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ini dulu udah cukup bagus deh, urut-urutan ini nih, kita praktekin coba. Habis ini gitu. Lama-lama sholatnya mulai mapan, mulai khusyuk, mulai fokus sama Allah. Gitu ya. Baik, kita baca doa, semua sehat, berkah, gitu ya Pak. Dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Quran
wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.